Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang kalau ibu bilang semangat belajar, kalian jawab semangat, yes, 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 begitu ya. Semangat belajar. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan absen terlebih dahulu ya. Para Fadilah hadir. Alia Muhibah hadir. Nur Fadilah hadir. Adam hadir. Oh, hadir semua ya. Oh, ya. Baik. Nah, selanjutnya siapa yang di sini masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Oh, iya betul. Betul Farah, kita kemarin belajar tentang akhlak terpuji. Nah, siapa yang di sini tahu, masih ingat akhlak terpuji itu apa? Ya, betul sekali. Akhlak terpuji yaitu akhlak yang baik. Nah, siapa yang di sini tahu kita akan belajar tentang apa? Oh, ya. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang perilaku tercela, yaitu israf, tabdzir, dan bakhil. Yang pertama yaitu israf. Di sini siapa yang tahu pengertiannya israf? Nah, pengertian israf dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrofa yusrifu israfan, yang artinya bersukaria atau melewati batas. Nah, secara istilah melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Nah, misalnya makan atau minum secara berlebihan. Nah, di sini bentuk-bentuk israf. Yang pertama, israf dalam makan dan minum. Nah, misalnya mengonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Yang kedua, israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian yang dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Nah, misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Nah, itu juga disebut dengan israf. Nah, yang ketiga, israf dalam menggunakan air. Misalnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau
membiarkan keran air terbuka hingga air terbuang percuma. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai negatif dari israf. Nah, israf dapat menimbulkan perilaku rakus. Dari perilaku rakus ini akan memicu perilaku buruk lainnya, yaitu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kerakusannya itu. Nah, perilaku menghalalkan segala cara ini akan menimbulkan permasalahan sosial, yaitu hilangnya kepedulian sosial. Orang akan acuh tak acuh atau tidak memperdulikan terhadap keadaan lingkungan sosial di mana dia hidup. Apabila harta yang dimilikinya habis, maka orang yang terbiasa berlebih-lebihan akan melakukan apapun, tidak memperdulikan norma-norma sosial, hukum, dan agama. Yang penting adalah mendapatkan harta untuk memenuhi kesenangannya. Nah, selanjutnya yaitu upaya menghindari perilaku israf. Islam mengajarkan sifat kebersahajaan atau ifah. Setiap muslim dilarang mengikuti ajakan nafsu dan panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan. Sederhanalah dan tundukkan nafsu dengan akal sehat. Sebagian besar keburukan itu disebabkan oleh tidak mampunya seseorang dalam mengendalikan nafsunya. Janganlah ataupun melampaui batas. Seseorang yang memiliki sikap sederhana maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran, karena akan merendahkan diri sendiri baik di hadapan Allah atau sesama manusia. Kehidupan setiap muslim tidak terlepas dari interaksi dengan sesama. Islam mengajarkan sifat sepadan. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Sikap sepadan akan menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, sehingga akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Sikap ini akan menjadi jalan baru bagi sesama manusia untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Sesungguhnya sikap bersahaja dan sepadan akan dapat mengendalikan setiap muslim dari sikap melampaui batas atau israf. Selanjutnya yaitu perilaku tabzir. Nah, tabzir atau yang biasa disebut dengan mubazir merupakan perbuatan boros yang harus dihindari oleh umat Islam. Boros dalam hal ini merujuk pada harta yang dibelanjakan untuk hal batil. Apabila harta dibelanjakan untuk kebenaran atau bersedekah, maka tidak termasuk ke dalam tabzir. Seseorang yang mempunyai sifat boros tentu akan mengalami kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Kerugiannya di dunia adalah hartanya akan habis dengan sia-sia, dan di akhirat nanti akan mendapat balasan dari Allah karena telah berbuat ingkar. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk tafsir. Yang pertama, boros harta. Tabzir merupakan menggunakan harta yang tidak pada haknya atau membelanjakannya untuk hal batil. Nah, yang kedua, tabzir kesehatan. Manusia senantiasa diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah. Namun jika seseorang menggunakannya untuk berbuat maksiat, maka itu termasuk perbuatan tabzir. Selanjutnya yaitu upaya menghindari perilaku tabzir. Yang pertama, bersyukur atas nikmat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur merupakan salah satu bentuk terima kasih seorang hamba atas harta, waktu, dan kesehatan yang telah diberikan Allah. Dan bersyukur seseorang tidak akan menghambur-hamburkan nikmat yang didapat. Yang kedua yaitu sedekah. Seseorang yang menggunakan hartanya untuk bersedekah maka akan mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah merupakan cara terbaik untuk membelanjakan harta yang dimiliki. Selanjutnya yaitu perilaku bakhil. Nah, bakhil sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kikir atau pelit. Bakhil adalah sifat yang harus dihindari oleh setiap muslim, sebab kebakhilan adalah sikap egois, tercela dan berakibat buruk bagi dunia maupun akhirat. Kebakhilan juga bisa menimpa kepada siapa saja. Orang bakhil mencintai hartanya melebihi apapun juga, sebab ia merasa bahwa harta kekayaan adalah miliknya secara hakiki, sehingga sulit untuk melepaskannya. Selanjutnya yaitu bahaya bakhil. Pertama, penyebabnya kebangkrutan. Kedua, mendapatkan siksaan. Yang ketiga, banyak ditimpa masalah. Yang keempat, hartanya habis oleh perilakunya sendiri. Yang kelima, ditimpa penyakit kronis yang mampu menghabiskan harganya. Selanjutnya, upaya menghindari perilaku bakhil. Cinta harta dan takut miskin adalah lanjutan dari ketamakan dan kerakusan terhadap harta yang telah dimilikinya. Ia mengira dengan banyaknya harta yang dimiliki akan bahagia hidupnya. Tidak. Jika kebakhilan disebabkan oleh panjangnya angan-angan, maka obatnya menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan mengingat kematian. Dengan menyadarkan akan kematian, pasti akan ada perubahan pada setiap manusia. Maka akan lahir kemauan untuk mempersiapkan diri setelah kematian. Harta yang saat ini dimilikinya merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan digunakan sesuai peruntukannya. Baik, cukup sekian materi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Oh, belum. Kalau tidak ada yang tanya, maka Ibu yang akan tanya kepada kalian untuk evaluasi materi hari ini. Siapa yang di sini tahu pengertiannya israf? Oh iya, betul, berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya, siapa yang di sini tahu pengertiannya tabzir? Oh iya, kamu apa? Oh iya, betul sekali. Tabzir adalah perbuatan boros. Baik, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Semoga kita semua terhindar dari perilaku akhlak tercela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.